Hari ini kita membahas Roma pasal yang kelima ya. Roma pasal yang kelima. Alkitab Bahasa Indonesia di situ memberikan judul dari 1 sampai 11 itu hasil pembenaran. Hasil pembenaran. Kita membaca ini bergantian ya. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk dosa kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya, sampai di sini dulu. Ya, nanti kalau masih ada waktu kita bisa selesaikan sampai ayat yang terakhir ya. Tapi ini sudah cukup panjang. Mari kita berdoa. Tuhan berkati PA pada pagi hari ini dan Engkau memberi kepada kami konsentrasi yang baik. Memberikan kepada kami ketenangan jiwa supaya kami bisa belajar bersama-sama dan Engkau menguduskan kami dengan firman Tuhan, memberkati hamba-Mu yang berbicara, memberkati setiap kami yang mendengar, dan kami ingin supaya Engkau bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami, menguduskan kami dan membawa kami ke dalam kehidupan yang semakin mengenal Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kalau kita mau kaitkan dengan surat Roma pasal yang kelima ya, mengikuti ini judul yang diberikan oleh LAI itu judul yang baik juga di atas itu, hasil pembenaran. Kan kita seringkali diserang ya sudah ini orang Protestan seperti kayak menekankan iman, menekankan anugerah Tuhan, terus sudah pasti diselamatkan, baru setelah itu hidup juga berarti boleh sembarangan dan tetap diselamatkan dan sebagainya. Tapi gambaran itu gambaran yang karikatur ya sebetulnya, itu gambarannya nggak betul gitu. Karena kita percaya di dalam keselamatan yang sejati itu yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ada hasilnya, ada akibatnya ya. Termasuk kalau kita bicara tentang perbuatan baik dan sebagainya. Nah ini juga konteksnya kita membicarakan itu ya. Jadi kita dibenarkan bukan karena kesalahan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan melalui iman ya. Iman yang sejati itu enggak pernah sendirian gitu. Itu akan menghasilkan sesuatu ya. Makanya di sini diberikan judul hasil pembenaran. Tapi kita coba bahas ini ya dari ayat per ayat gitu, dari at least dari perikop yang di atas ini. Kata kunci di atas itu bicara tentang kata kunci di dalam ini ya. Ayat pertama itu bicara tentang iman kalau saudara membaca di sini. Bicara tentang damai sejahtera. Kalau saudara membaca di dalam bagian ini. Saya baca sekali lagi ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia kita itu bergumul untuk mendapatkan ketenangan ya. Dunia kita itu bergumul untuk mendapatkan, memang istilah kalau bahasa Indonesia ya. Kadang-kadang terjemahan bahasa Indonesia ini sudah sangat khas bahasa Alkitab ya, sampai dengan kekasan bahasa Alkitab kayak gitu kayak nggak terlalu nyambung sama bahasa dunia sehari-hari gitu. Saudara ngerti nggak maksud saya? Kalau bahasa Inggris itu pakai istilah peace gitu, itu nyambung kan sama sehari-hari ya.
Kita bicara world peace lah, ada United Nations yang mengusahakan peace dan sebagainya. Lalu orang hidup ya perlu peaceful dan sebagainya. Kita lihat iklan travel di bahwa ini is a peaceful experience dan sebagainya kata peace. Tapi begitu kita pakai kata damai sejahtera, agak transenden gitu ya istilahnya ya. Nangkep nggak? Kita nggak ngomong PBB itu mengusahakan damai sejahtera gitu misalnya. Bukan lah gitu. PBB kok mengusahakan damai sejahtera. Damai sejahtera seperti kayak kas kali urusan gereja gitu loh. Terjemahan kayak gini ini ada kelemahan ya. Nangkep nggak saya maksudnya? Karena nggak ada kaitannya sama di dunia sehari-hari gitu. Ya, kita kalau orang Kristen kan ngomongnya kan salam sejahtera gitu ya. Shalom dan sebagainya gitu. Itu sangat khas gitu ya. Sebetulnya artinya kan itu kan peace itu. Tapi kita lebih suka pakai istilah yang nggak dimengerti oleh dunia gitu. Lebih suka pakai istilah yang nggak ada sambungannya sama dunia. Terus kita bangga ini istilah Kristen gitu maksudnya. Lu nggak ngerti kan? Ya kan, makanya nggak ngerti. Iya, lu nggak Kristen ya pasti nggak ngerti gitu. Makin orang makin nggak ngerti, kita makin seneng gitu. Ada yang salah di sini dengan kekristenan kayak gini. Sebetulnya kita pakai istilah yang ada di dalam dunia ya. Saya bukan sedang mau mengobrak-abrik bahasa Indonesia, bukan itu gitu. Cuma ya sudah mau tetap pakai istilah damai sejahtera ya boleh gitu. Sejahtera sih itu dimengerti ya oleh dunia ya. Damai itu dimengerti juga oleh dunia, tapi damai sejahtera digandeng ini ya. Ini di dalam dunia kayaknya nggak ada padanannya gitu. Kalau sudah pakai istilah damai sejahtera langsung pikirannya itu kosakata perbendaharaan kata Kristen kan gitu dalam hal ini gitu. Kita pakai istilah damai aja lah saya di dalam hal ini ya. Manusia itu di dalam kehidupannya itu memang mencari damai gitu. Karena apa? Karena dunia ini memang penuh konflik. Konflik dengan orang lain ya, konflik dengan suasana, dengan kondisi. Ada orang konflik gak tentu dengan orang lain, konflik dengan situasi. Dia selalu berperang dengan situasi. Gak pernah bisa menerima situasi gitu. Dan karena itu nggak bisa bersyukur dan sebagainya. Ada orang konflik juga nggak konflik dengan dirinya sendiri. Dia nggak pernah bisa terima keadaan dirinya yang seperti ini gitu. Dia selalu kepingin jadi orang lain gitu. Ya, lalu diekspresikan dengan berbagai macam hal untuk supaya dia bisa menerima dirinya, supaya orang lain bisa menerima dia. Tapi orang lain sudah menerima dia, mungkin bahkan kagum. Dia sendiri tetap nggak bisa menerima dia. Gitu. Ini kan orang kasihan bener gitu ya. Ada orang lah itu kalau saudara baca kehidupan selebriti itu ya, selebriti banyak ya. Nggak semua selebriti sih kayak gini gitu, tapi nggak sedikit yang kayak gini. Mereka kan dapat pujian, mereka kan dapat tepuk tangan, mereka dapat fans banyak sekali gitu. Tapi mereka sendiri nggak bisa menerima diri mereka sendiri. Ini kan konyol gitu. Ada jutaan orang senang sama mereka, ada jutaan orang itu mencintai mereka, tapi mereka sendiri nggak bisa beres sama diri sendiri. Gitu. Kan konyol ya kayak gini ya. Seperti kayak jumlah orang segitu banyaknya itu jutaan itu kayak nggak ada artinya. Memang nggak ada artinya. Makanya di dalam bagian ini ya, kalau saudara membaca, karena iman manusia ya itu hidup di dalam damai, di dalam sejahtera dengan Allah. Damai itu terutama itu dengan Allah, soalnya yang pertama. Kita nggak ada damai dengan Allah, kita nggak bisa damai dengan diri sendiri, nggak bisa damai dengan orang lain, nggak bisa damai dengan situasi, kondisi, dan semua yang lain. Kita terus berada di dalam keadaan konflik, kita nggak bisa menerima, kita nggak bisa bersyukur, kita terus nggak puas di dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya problemnya cuma satu saja, gitu ya. Yang perlu cuma satu saja, yaitu berdamai dengan Allah. Salah satu persoalan di dalam kehidupan manusia nggak bisa selesaikan itu adalah persoalan guilt. Ya, saudara jangan underestimate persoalan ini ya. Guilt itu apa ya? Rasa bersalah. Gitu. Guilt. Kadang orang mengatakan ini budaya timur itu nggak terlalu budaya yang terlalu menekankan salah dan benar, tapi lebih menekankan malu dan hormat. Saya sudah pernah bahas ini kan ya, honor shame culture gitu. Orang timur itu katanya kebudayaan itu nggak terlalu menekankan salah sama benar, tapi lebih menekankan muka ini mesti dijaga gitu. Ini honorable atau malu-maluin atau mulia gitu misalnya ya. Jadi urusannya lebih ke mulia atau malu daripada benar atau salah gitu ya. Ada benarnya ya, tapi saya percaya
persoalan benar salah itu bukan cuma untuk orang barat gitu. Persoalan urusan guilt, kesalahan itu ya, bukan cuma kebutuhan orang barat. Sementara kita orang timur itu cuma perlu menyelesaikan persoalan malu atau hormat gitu misalnya ya. Terus benar dan salah itu bukan bukan urusannya kita gitu. Semua orang mesti membereskan persoalan dengan kesalahan gitu. Karena kita manusia, Alkitab itu mengatakan seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Memang di dalam kejatuhan di dalam dosa itu ada aspek kehinaan, betul gitu. Sudah masih bisa ngikutin saya kan ya? Ini kan berarti ngomongin honor shame culture kan ya? Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, itu kan saudara baca dalam cerita Alkitab kan, mereka mendapati bahwa mereka telanjang. Tadinya nggak ada persoalan sama telanjang gitu. Karena ada pancaran kemuliaan Tuhan. Tapi setelah jatuh ke dalam dosa, mulai mereka sadar, mulai ada honor shame di situ ya. Mulai malu, terus mulai menutupi dan sebagainya. Memang ada persoalan malu juga, betul di sana gitu. Dan Yesus di atas kayu salib juga dipermalukan, menyelesaikan persoalan honor shame culture juga. Betul ada bagian itu. Tetapi kita nggak bisa memungkiri bahwa salib Kristus ya, bahwa Injil, bahwa Alkitab itu membicarakan manusia jatuh ke dalam dosa itu juga di dalam pengertian bersalah. Gitu. Saudara nggak bisa tekan bagian itu gitu. Lalu kita cuma ngomongin saya cuma ngomongin honor and shame saja, honor shame karena kita orang timur. Kalau yang ngomongin benar salah itu serahin orang barat aja lah, itu orang Eropa, orang Amerika, orang Australia gitu misalnya. Persoalan bersalah itu persoalannya semua orang. Manusia jatuh ke dalam dosa, dia ada perasaan bersalah. Nah ini bagaimana dealing dengan guilt ini itu bagaimana manusia itu dealing dengan perasaan bersalah gitu. Bisa macam-macam saudara ada pengalaman ini ya, orang yang sudah salah tapi nggak mau ngaku kalau dia salah gitu. Nyebelin ya gitu ya. Orang itu mungkin kita sendiri juga bisa susah gitu. Sudah salah. Sebetulnya kita bukan mau judge gimana, kita juga bukan mau menghukum gimana, enggak sih gitu. Tapi gara-gara dia sudah salah tetap nggak mau ngaku, bikin akhirnya sebel ya, bener-bener sebel gitu. Nggak mau tanggung jawab orang ini gitu, malah menyalahkan orang lain lagi gitu. Nah ini ketidakmampuan manusia untuk dealing dengan guilt ya, ketidakmampuan manusia itu berurusan dengan kesalahan. Belum apa-apa sudah paranoia, tahu paranoia sudah suzon dulu, tambah nggak ngerti. Belum apa-apa sudah pikiran negatif dulu bahwa orang lain itu pasti akan attack saya, dia mau nyerang saya dan sebagainya. Ini kan paranoia kayak gini. Orang juga ngomong apa dia sudah sensitif duluan gitu ya, berasa disalahin, dipojokin dan sebagainya. Nah kita hidup di dalam keadaan jiwa yang sakit gitu ya. Orang tanya apa gitu loh. Kunci ini tadi di sini kok sekarang nggak ada ya? Memang lu pikir gue yang ngambil gitu kan itu jawaban gitu. Loh, tanya kunci ada di mana coba? Urusannya apa sama ini? Lu jangan sembarangan nuduh lu. Siapa yang nuduh? Cuma tanya kunci di sini di mana? Bisa aja tuh jatuh ke bawah dan sebagainya. Tapi dalam keadaannya sakit kayak gini ya, dunia kita, saya pikir kita semua punya pengalaman lah kayak gitu ya. Terlalu sensi pada nggak pada tempatnya dan sebagainya. Tapi intinya kalau sudah tarik ke bawah ya, persoalan itu adalah kita itu nggak bisa deal dengan ini gitu, nggak bisa deal dengan guilt gitu. Itu akar bawahnya itu adalah kita itu nggak mau berurusan dengan guilt, kita nggak mau dipersalahkan ya. Dunia ini adalah dunia yang jatuh dan itu sudah cukup, sudah banyak kesalahan di dalam dunia ini. Saya jangan dibawa-bawa lagi ke dalam persoalan kesalahan, itu melelahkan gitu kan ya. Dan orang yang hidup di dalam keadaan seperti ini ya, nggak pernah bisa beresin guilt di dalam kehidupannya, itu pasti nggak ada damai, nggak mungkin ada damai. Ntar kalau nggak ada damai itu merembet ke semuanya, merembet ke kehidupan keluarga ya, urusan dengan suami, urusan dengan anak dan sebagainya, itu semua merembet, urusan dengan tetangga, di gereja juga gitu ya, dan seterusnya. Karena dia nggak berdamai dengan dirinya sendiri, hidupnya itu penuh dengan konflik, hidupnya itu penuh dengan tension, penuh dengan tegangan deh. Lalu di sini Paulus ini baru ayat 1 sudah Paulus menulis, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman ya. Hanya melalui iman. Iman itu bukan imajinasi, sudah bukan gitu. Iman itu adalah percaya ya, sesuatu yang Tuhan memang sudah sediakan lalu di-apply kepada diri kita sendiri secara pribadi. Bukan rimin satu kebenaran objektif yang di luar gitu, misalnya Yesus mati untuk dosa-dosa manusia gitu ya. Itu satu hal gitu. Itu kebenaran objektif yang di luar sana gitu ya. Tapi waktu kita beriman,
Yesus mati untuk dosa-dosa manusia, saya orang berdosa, karena itu Yesus juga mati untuk saya. Nah, ini baru bicara iman gitu. Iman itu menerapkan apa yang objektif, benar, lalu untuk saya sendiri secara pribadi. Gitu. Melalui iman deh, dengan kita percaya, hidup kita itu direkonsiliasi dengan Allah. Kita hidup berdamai dengan Allah. Karena Tuhan kita Yesus Kristus, dan hanya di dalam Yesus Kristus ini ada rekonsiliasi. Ya. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan konflik apapun lah, konflik antara negara ke negara gitu ya, konflik agama yang besar-besar gitu misalnya ya, konflik suku atau apa, sampai kepada konflik yang sifatnya itu pribadi, konflik di dalam rumah tangga ya, sampai yang paling kecil konflik dengan diri sendiri gitu misalnya. Gak ada orang lain pun tetap konflik gitu ya, konflik dengan diri sendiri, tegang. Nah, Tuhan memberikan kepada kita itu anugerahnya ya, di dalam Yesus Kristus kita itu menikmati rekonsiliasi ini gitu, dan ini harusnya jadi fondasi dalam kehidupan orang Kristen gitu, hidup yang rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi dengan Tuhan, rekonsiliasi dengan sesama ya, dengan orang percaya, dengan diri kita sendiri ya, dengan alam. Manusia itu bisa luar biasa hostile ya terhadap alam gitu, luar biasa kasar gitu terhadap alam ciptaan, terhadap binatang misalnya ya. Mungkin enggak lah ya, ini ibu-ibu gitu. Tapi ibu-ibu nggak tentu pencinta binatang juga kan. Ini apa? Saya juga bukan kategori pencinta binatang sih. Cuma kita nggak dipanggil untuk ini ya, membenci binatang gitu. Nah, rekonsiliasi dengan alam ciptaan maksudnya ya. Ini dalam hal ini. Semuanya gitu. Ayat 2 mengatakan bahwa melalui iman ini juga kita bisa berdiri ya. Kalau di sini beroleh jalan masuk. Di terjemahan bahasa Inggris itu pakai istilah standing ya, standing in grace. Through him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand. Di sini berdiri ya, kalimat berikutnya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi ada iman, ada kasih karunia, lalu ada pengharapan. Ini hal-hal yang paling dasar ya di dalam kehidupan manusia. Yang tanpanya manusia nggak bisa hidup gitu. Iman, ya, kasih karunia, pengharapan. Kasih karunia kita sudah sering bahas ya, untuk kesekian kalinya itu kasih karunia itu apa intinya itu kalau kita bicara grace, kasih karunia yaitu apa? Sesuatu yang saya tanya ini, sesuatu yang kita terima ya, sesuatu yang kita receive gitu. Itu namanya kasih karunia gitu. Lawan katanya itu adalah sesuatu yang kita apa? Oh, bukan itu maksud saya. Ini sesuatu yang kita terima kan ya. Keselamatan itu sesuatu yang kita terima. Lawan katanya itu apa? Kalau kita nggak terima itu berarti keselamatan yang bagaimana? Oh, iya oke. Kisah itu bisa juga. Terima tolak bisa juga sih memang. Maksudnya saya mau pikir ke arah sini saya itu kasih karunia itu dibenturkan dengan sesuatu yang kita usahakan gitu. Nangkep Pak? Ini yang kita terima, ini kita pengemis gitu loh. Kita menerima gitu. Ini anugerah, kasih karunia itu anugerah maksudnya. Anugerah mungkin ya, istilah yang lebih populer untuk kita mungkin anugerah. Sebetulnya grace bisa diterjemahkan menjadi kasih karunia atau anugerah gitu. Ya, anugerah itu maksudnya sesuatu yang kita terima gitu kan. Lawan katanya yaitu apa? Bukan, yang kita usahakan maksudnya. Nangkep gak sih saudara? Saudara kerja sampai keringetan dan sebagainya terus habis itu mana upahnya? Ini bagian saya gitu. Memang saudara sudah kerja kan? Sekarang kasih dong upahnya. Ini kan memang hak saya gitu. Itu bukan anugerah gitu. Saudara kerja dapat upah, itu bukan anugerah gitu. Itu memang haknya saudara dapatkan ya. Betul kan ya? Tapi keselamatan itu dikatakan ini adalah anugerah, ini kasih karunia gitu. Kita sudah sering bahas bagian ini saya. Kehidupan itu anugerah gitu, bukan sesuatu yang saudara itu peroleh karena jasa saudara gitu. Ini mesti jadi fondasi yang nggak boleh bergeser ya. Bukan cuma tentang keselamatan, tapi keseluruhan hidup itu. Saya ambil contoh sederhana ya. Saudara punya anak gitu ya. Kita bisa melihat anak itu sebagai anugerah Tuhan atau sebagai sesuatu yang memang ini hasil kerja keras saudara gitu ya, sampai saudara bisa hamil.
saudara yang hamil dan sebagainya, gua yang susah 9 bulan gitu, bukan elu, bukan suami maksudnya ya, tapi gua gitu, karena itu gua ini lebih berhak terhadap anak ini daripada ini loh, saya. Kan nggak ngomongin anugerah ya di sini ya. Terus orang kayak gini cenderung kepada anaknya itu super protektif ya, overprotective, obsesif, posesif, nggak bisa lepas dan sebagainya gitu ya. Karena dia merasa memiliki anak ini ya, sebagai hasil usahanya dia, dan dia berhak mengontrol dan sebagainya. Ini loh, saya. Ini nggak bisa anugerah ya di sini gitu. Jadi anugerah itu bukan urusannya bukan cuma dengan keselamatan, saya bukan gitu, tapi dengan seluruh kehidupan gitu. Saudara bisa melihat seluruh kehidupan ini sebagai anugerah Tuhan atau sebagai sesuatu yang saudara deserve, entitled, saudara layak untuk mendapatkan. Saya sudah sering bahas ini, saya mestinya nggak baru loh kayak gini kan, sudah ulang-ulang kan ya. Sesuatu yang saudara berhak atau sesuatu yang saudara terima dengan gratis dan cuma-cuma gitu. Ya. Nah ini di dalam ayat 2 dikatakan oleh dia, oleh Yesus Kristus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia atau anugerah ini. Dalam kasih karunia atau anugerah ini kita berdiri. Kita berdiri. Maksudnya kalau kita nggak mau menghidupi kasih karunia ini ya kita nggak bisa berdiri. Gitu. Kita akan terus berada dalam kehidupan yang penuh dengan kejatuhan. Gitu. Kita cuma bisa berdiri di atas fondasi kasih karunia ini ya. Ya ini perspektif Kristen gitu. Menghidupi Injil ya, maksudnya ini kalau saudara menghidupi Injil ya berarti kita terus-menerus berdiri di atas kasih karunia gitu. Jangan cuma kasih karunia diletakkan hanya kepada keselamatan, setelah itu kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, semua yang lain saudara berdiri di atas yang lain, bukan kasih karunia. Itu berarti kita nggak menghidupi Injil namanya. Injil itu bukan cuma sekedar saudara percaya Yesus terima keselamatan, mati, masuk surga, selesai, setelah itu hidup terserah saudara gitu ya. Itu bukan Injil, saya bukan gitu. Itu jauh dengan yang diajarkan dalam Alkitab itu. Kita merindukan ini saya, orang-orang Kristen yang menghidupi Injil gitu. Kita nggak terlalu tertarik dengan orang Kristen yang cuma bisa ngomong Injil itu apa gitu ya. Secara kalimat apa ini namanya, semacam kalimat syahadatnya orang Kristen gitu misalnya ya. Saudara bisa menjelaskan gini, atau mengucapkan pengakuan iman rasuli, saudara hafal dari awal sampai akhir. Boleh saja gitu hafal. Saya kadang-kadang juga nggak hafal malah gitu. Masih lihat catatan dan sebagainya. Kita bisa lupa, tapi nggak apa-apa gitu. Lupa itu nggak terlalu masalah. Tapi kalau kita nggak menghidupi Injil, itu masalah besar. Dan itu nggak ditolong dengan saudara bisa hafal pengakuan iman rasuli. Sama sekali nggak menolong. Nah, cuma hafal doang gitu, bukan sama sekali ya, nggak menolongnya sedikit gitu. Tapi bagaimana kita menghidupi Injil, yaitu hidup oleh iman, ya melalui iman dan berdiri di dalam kasih karunia. Jemaat Galatia ya, saudara, ini Roma kan setelah Galatia ya, itu Paulus kan marah sekali kepada mereka, ada kalimat keluar, kamu itu mulai dengan kasih karunia, kok sekarang jadi melanjutkan dengan yang lain gitu. Kamu itu mulainya itu dengan kasih karunia. Diselamatkan katanya kasih karunia. Sekarang kamu masuk kepada spirit perbudakan gitu. Perbudakan hukum Taurat. Ada orang yang insist mesti disunat. Berarti kalau nggak disunat nanti terus kemudian nggak mendapatkan keselamatan. Ya, ini kan bukan Injil, bukan Kristus. Gitu. Di dalam dunia ini ada legalisme baru dunia kita gitu. Ada Taurat baru, bukan sunat lagi sih pasti. Nggak urusan dengan sunat sekarang gitu, tapi urusan dengan yang lain. Maksudnya semacam hukum ya, saudara harus melakukan ini dan itu dan ini dan itu, baru saudara bisa mendapatkan apa? Penerimaan gitu. Itu kan legalisme ya sebetulnya. Masih bisa ngikutin saya? Sekali lagi ya, intinya Taurat itu kan bukan kasih karunia. Itu pekerjaan Taurat, itu saudara melakukan, lalu terus kemudian saudara dibenarkan gitu. Ini kan bicara Injil. Injil itu bicara anugerah atau kasih karunia. Kalau Taurat itu kita melakukan ini dan ini dan ini dan ini dan ini, terus kemudian kita bisa dibenarkan gitu kan ya. Ini loh saya balik lagi ke guilt ya. Bagaimana manusia bersalah? Ini jalan agama ya. Saudara mesti melakukan ritual ini dan ini dan ini dan ini dan ini dan ini ya. Nanti terus saudara dibenarkan, gitu kan ya. Guilt ya. Itu caranya manusia membereskan guilt. Tapi caranya Tuhan deh, sudah dari kitab Kejadian kita baca prinsip itu. Itu waktu manusia merasa bersalah, merasa malu, dia bikin sendiri kan dia. Dia bikin sendiri dari daun-daun dan sebagainya itu ditutupin dan seterusnya gitu kan. Dia pakai caranya sendiri.
Ya itulah jalan agama, jalan kebudayaan. Tapi terus Tuhan suruh copot kan, suruh tanggalkan gitu. Waktu tanggalkan gimana? Ya kelihatan lah dia guilt, malu, telanjang gitu kan ya. Dan keadaan kayak gitu terus Tuhan bukan menertawakan, bukan ya. Tuh lucu ya lu sekarang telanjang gitu, malu-malu ini kayak gitu. Terus kemudian Adam sama Hawa lari-lari gitu misalnya. Bukan itu gitu. Setelah Tuhan melihat mereka telanjang, Tuhan menyematkan pakaian. Ini Tuhan memberikan maksudnya gitu. Sudah dari kejadian itu dikatakan bahwa persoalan guilt itu bukan kamu yang menyelesaikan, karena kamu nggak bisa menyelesaikan. Itu adalah pemberian Allah. Ya Tuhan memotong binatang, terus kulitnya itu dipakaikan kepada mereka. Itu Tuhan yang melakukan, Tuhan yang memberikan kepada mereka. Seperti anak domba Allah, Kristus itu diberikan kepada mereka. Bukan mereka sendiri yang mesti menebus mereka di atas kayu salib naik-naik sendiri, paku-paku sendiri. Bukan, tapi anak domba Allah yang diberikan kepada mereka. Ini loh saya, balik lagi ya, prinsip anugerah. Bukan sesuatu yang kita capai, bukan sesuatu yang kita peroleh, kita layak mendapatkannya. Itu bicara hukum Taurat. Nah di dalam dunia modern saya, masih ada ya gambaran ini ya. Saudara mesti melakukan ini dan itu dan ini dan itu, terus kemudian saudara rasa saudara berhak untuk mendapatkan itu gitu. Membeli cinta kasih suami gitu misalnya. Waduh, cinta kasih suami pun mesti beli. Saudara pernah baca cerita itu ya? Apa cerita? Kita sebenarnya bahas ya itu. Apa ini? Lea dan siapa? Rachel ya. Yang hari itu sebetulnya girinannya apa ini? Rachel ya. Itu tidur sama Yakub ya. Terus kemudian kan pakai buah dudaim itu ya. Buah dudaim terus dikasih kepada Rachel supaya hari itu Yakub itu tidur sama Lea. Sudah pernah kita bahas kan? Saudara masih ingat kan ya? Ini loh. Sampai cinta kasih suami pun mesti dibeli gitu. Nah ini loh saya gambaran ini, gambaran luar biasa menakutkan ya. Maksudnya dunia itu begitu kacau sampai mau dapat cinta kasih dari suami pun mesti beli gitu. Ya. Tuh dulu konon apa itu ada waktu polusi tinggi sekali ya. Karena ini hopefully bukan hoax ya ceritanya ya. Di China itu polusinya lagi tinggi sekali. Orang jualan oksigen di dalam kaleng. Waduh. Mana ya saya itu jualan oksigen di dalam kaleng itu bisa berapa detik saya hidup ya gitu. Sudah buka pelan, tutup lagi gitu ya. Sayang ini untuk entar 2 jam lagi. Waduh ini beli oksigen biasanya gratis ya, biasanya tinggal hirup gitu aja ya, tapi karena ini terlalu kotor orang sampai mesti beli oksigen gitu. Wah itu benar-benar ya sesuatu yang kayak gila gitu di dalam pandangan kita, but really happening gitu. Cuma kalau kita ngomong oksigen orang beli kita bilang itu kayak gila gitu. Di dalam kehidupan saya yang benar-benar gila itu adalah Tuhan itu sudah menyediakan kehidupan ini sebagai anugerah, tapi banyak orang nggak mau percaya itu gitu. Orang lebih suka membeli kehidupan gitu. Ini loh, kegilaan yang lebih gila daripada beli oksigen gitu. Sama gilanya sih sebetulnya gitu. Tuhan memberikan kehidupan itu sebagai anugerah, terus kita bisa menikmati itu sebagai anugerah. Itu Injil namanya. Tapi orang lebih suka beli. Karena apa? Kalau beli itu berarti punya saya gitu. Maksudnya ini punya saya, ini hak saya. Maksudnya Tuhan pun juga jangan sentuh gitu. Ini saya punya gitu. Karena apa? Karena saya beli kan. Saya beli berarti saya berhak untuk mendapatkan gitu. Tapi kalau anugerah diberikan ya, saudara mesti mengakui itu pemberian dari Tuhan. Saudara mesti mengakui itu milik Tuhan gitu kan ya. Ini banyak penyangkalan dirinya, ngerti nggak saudara? Saudara mesti melihat anak, suami, keluarga, rumah, harta, dompet, tas, semuanya itu pemberian Tuhan. Ini miliknya Tuhan gitu ya. Kan seperti kayak gak rela gitu ya, miliknya Tuhan. Jadi milik saya atau miliknya Tuhan gitu. Kita lebih suka jadi milik saya yang bukan miliknya Tuhan gitu. Karena itu orang lebih suka dengan paradigma ini Taurat sebetulnya gitu. Di dalam dunia yang jatuh, orang itu lebih suka paradigma Taurat daripada paradigma Injil. Tapi kekristenan itu bicara Injil. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah di dalam pengharapan. Ya, pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah di sini saya kalau kita mau masukin tadi ya honor shame culture ini kan bicara tentang kemuliaan. Bukan cuma guilt yang dibereskan tapi juga shame. Rasa malu ya.
rasa malu, shame, guilt. Ini kan guilt dibereskan dengan kita ada rekonsiliasi ya, diperdamaikan dengan Allah. Kita jadi ada damai sejahtera. Dibebaskan daripada konflik ketertuduhan, accuse dan sebagainya. Tapi juga ini persoalan masalah malu gitu, malu ya. Saya nggak tahu ya secara gender studies gitu ya. Maksudnya makhluk mana yang lebih rentan terhadap rasa malu, laki atau perempuan? Mungkin dua-dua kali ya gitu. Laki-laki juga ada persoalan sendiri gitu. Saya percaya bukan cuma perempuan, tapi juga bukan cuma laki-laki gitu. Dua-dua but different expression kali ya di dalam hal ini gitu. Dua-duanya membutuhkan kemuliaan for sure gitu. Tapi kalau laki-laki biasanya itu dignitasnya kan cenderung diletakkan di ini kan kayak karir, pekerjaan dan sebagainya gitu. Kalau laki-laki kalau itunya nggak beres pekerjaannya nggak beres, karirnya katakanlah ini ya biasanya terus habis itu terjadi krisis gitu di dalam ini ya. Dia merasa diri nggak honorable dan sebagainya gitu. Ada krisis psikologis gitu. Saudara perempuan saya percaya bukan ke sana kali ya arahnya, bukan ke karir, pekerjaan kan bukan di sana gitu, tapi di dalam pengertian yang lain gitu. Tapi either way, kita either laki atau perempuan, dua-duanya itu membutuhkan ini dignitas gitu, kehormatan. Dan di sini waktu kita membicarakan ini kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tuhan itu memberikan kepada kita kemuliaan. Dosa itu salah satunya dijelaskan dengan kehilangan atau kekurangan ya, kemuliaan Allah. Jadi manusia itu tadinya itu dignified, diciptakan di Taman Eden itu mulia dan hormat. According to the image of God, after the image of God. Lalu setelah dia jatuh, ya dikatakan ini dia kehilangan atau kekurangan, fall short of the glory of God. Kemuliaan Allah itu jadi kayak bukan hilang sepenuhnya sih, tapi redup gitu di dalam diri manusia ya. Dan itu di dalam Yesus Kristus dipulihkan. Nah, kita ngomong Yesus ya. Sama seperti guilt ya. Dunia ini punya solusinya sendiri bagaimana membereskan guilt. Misalnya ya, ini tambahin lagi satu contoh. Sebelum saya disalahin, saya salahin dulu. Sebelum saya disalahin, saya nyalain dulu. Gak peduli lu salah, gak salah. Pokoknya saya sudah nyalain dulu gitu. Ya, ini saudara ada pengalaman kan kayak gini. Sebelum saudara yang salah, mestinya saudara yang diamuk, tapi malah saudara yang ngamuk. Kenapa kok bisa saudara yang ngamuk ya, orang saudara yang salah gitu. Kenapa? Karena sebelum diamuk gua ngamuk dulu gitu. Orang sudah diamuk dulu jadi mikir, loh mestinya kan saya ngamuk ya gitu. Jadi kebalik di dalam kehidupan ini. Nah, orang bisa menyelesaikan guilt di dalam persoalan yang rumit seperti itu. Demikian juga orang bisa menyelesaikan ini ya, persoalan shame, persoalan rasa malu itu ya, dengan cara yang lain. Dunia dengan segala macam aksesorinya ini, gitu. Dunia dengan segala macam pajangan-pajangannya, dunia dengan segala macam kemunafikannya, dunia dengan segala macam external beauty-nya, external beauty dan seterusnya. Sebetulnya berusaha membeli apa? Berusaha membeli dignitas kan di situ. Berusaha untuk membeli kehormatan. Ya. Tapi kalau kita melihat di dalam Injil yang sejati, itu kita bermegah di dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Saya baru khotbah ini Yohanes di ini pasal Yohanes di kebaktian di sini ya hari Minggu. Bicara waktu Yesus naik ke atas kayu salib itu istilah yang dipakai di situ tuh ditinggikan gitu. Itu dimuliakan. Saudara tahu Yesus dipermalukan kan di sana sebetulnya gitu. Dia ditelanjangi dan sebagainya. Itu shame yang paling rendah ya, sudah nggak bisa lebih rendah lagi gitu. Anak Allah diperlakukan seperti itu. Tapi istilah yang dipakai oleh Yohanes itu adalah dipermuliakan. Gitu. Yesus sedang dipermuliakan. Dipermuliakannya itu bukan nunggu waktu dia bangkit baru dia dipermuliakan ya. Yesus dipermuliakan itu waktu dia naik ke atas kayu salib itu sudah pemuliaan. Kalau menurut bahasanya Yohanes. Jadi ini satu paket ya. Kematian, kebangkitan, kenaikan ke sorga. Ini semuanya satu paket bicara tentang glorification. Nah, saya ingin mengaitkan ini juga dengan Roma gitu. Kalau kita bicara kemuliaan Allah, yang dipermuliakan oleh Allah ya, seperti Kristus itu bagaimana gitu. Yaitu orang yang dibenarkan, terus kemudian orang yang setelah dibenarkan
Dia hidup berdiri di atas kasih karunia, ya, dan hanya kasih karunia saja, sola gratia, yaitu orang-orang yang memiliki kemuliaan yang sesungguhnya. Tapi kita yang tertarik dengan kehidupan yang dibeli, yang membeli, yang membayar, ya bukan menerima dan sebagainya, yang merasa kita berhak dan sebagainya, itu loh saya, itu kehilangan, itu kehidupan yang nggak ada kemuliaan sebetulnya. Kehidupan yang saudara berusaha untuk menghias diri, seperti kayak di dalam cerita kejatuhan, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dia menghias dirinya sendiri kan, menghias dirinya sendiri dengan aksesori itu bukan kemuliaan, itu kemuliaan palsu. Kemuliaan yang sejati yaitu kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Kemuliaan diberikan. Saudara ingat ini kan Menara Babel ini, cerita Menara Babel. Itu kan manusia berharap dengan bangun tinggi sampai ke langit gitu ya. Manusia dapat kemuliaannya sendiri. Ya itulah sudah jalan dunia gitu. Orang ini berlomba-lomba untuk bikin semacam Menara Babel ya. Terus dari situ terus diingat dia jadi dapat kemuliaan gitu, dari apa yang dia kerjakan. Yesus dicobai oleh setan pun dengan cara yang sama juga ya. Kamu rubah batu ini menjadi roti. Jika kamu anak Allah. Maksudnya apa saya? Kamu itu belum terbukti bahwa kamu anak Allah. Kan pakai istilah jika kan. Jika kamu anak Yesus, bukan jika loh. Yesus memang benar-benar anak Allah kan ya. Saya kalau bilang jika saudara ini adalah perempuan gitu misalnya. Jika saudara bukan jika kan. Saudara nggak perlu jikanya saya. Tapi setan itu mencobai Yesus, dia bilang, jika kamu anak Allah. Itu kalau Yesus terprovok, kalau Yesus terbawa, ya tempted, dia terus kemudian kurang ajar ya. Dia nggak percaya lagi saya ini anak Allah. Akhirnya Yesus betul-betul membuktikan diri dengan mengubah apa? Misalnya, batu menjadi roti gitu ya. Terus setelah dia rubah misalnya, ayo sekarang lu percaya, karena saya betul-betul bisa mengubah batu menjadi roti. Berarti saya memang benar-benar anak Allah. Gitu. Ini loh saya, ini jalannya setan gitu. Cara kayak begini ini jalannya setan gitu. Ini jalannya dunia. Saudara mesti membuktikan diri terlebih dahulu ya. Baru terus kemudian saudara layak mendapatkan kemuliaan, approval, penerimaan dan sebagainya. Ini jalannya dunia gitu. Jalannya Injil itu kemuliaan itu bukan kita yang pasang sendiri, bukan. Kemuliaan itu diberikan oleh Tuhan. Dan sebelum Tuhan memberikan, kita mesti confess, kita mesti mengaku bahwa kita ini telanjang dan gak mulia gitu. Semakin kita berkelit terus ya, semakin kita apa ini namanya saya berkelit apa ini? Berkelit saudara mengerti ya. Semakin kita berkelit bahwa kita ini nggak telanjang, semakin kita berkelit bahwa kita ini bukan orang yang hina gitu ya. Semakin kita membela diri bahwa kita ini sebenarnya honorable, semakin Tuhan nggak bisa tolong. Itu anak ya. Di anak masih dalam, kita semua juga masih dalam proses belajar sih. Tapi anak itu kan memang benar-benar ini ya, sedang belajar. Anak dalam proses belajar ya. Kalau dia sok tahu, dia padahal dia itu bodoh, tapi dia rasa dia pinter kan, helpless ya kayak begini. Gak bisa ditolong kan? Karena dia terlalu confidence itu dengan kehidupannya. Gak bisa ditolong. Dia mestinya menyadari bahwa dia itu ada persoalan, lalu orang bisa menolong dia gitu kan. Tapi kalau dia nggak pernah rasa dia ada persoalan, ini bukan cuma anak loh saya, ini sampai terus sampai hamba Tuhan juga bisa ada kayak gini saya. Dan hamba Tuhan juga nggak rasa perlu ditolong karena kayaknya nggak ada persoalan di dalam kehidupannya dan sebagainya. Ini menjangkiti dari yang paling kecil sampai pada paling tua gitu. Balik lagi ya saya, kita adalah orang berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah dan Tuhan tahu itu. Dan kalau kita confess itu dengan rendah hati di hadapan Tuhan, ya ini ada pengharapan kita menerima kemuliaan Allah yang di dalam Kristus, bukan yang kita bangun sendiri. Di dalam kehidupan yang taat kepada Allah. Dan bukan hanya itu saja, ini ayat ketiga ya. Kita malah bermegah, tadi kita pakai istilah boasting ya, boasting, bermegah. Boasting itu seperti kayak dekat sekali dengan istilah sombong gitu. Sebetulnya ada perbedaan ya dalam hal ini. Boasting itu orang yang punya confidence gitu loh maksudnya. Tapi kalau confidence-nya itu di dalam dirinya sendiri, ya dia itu benar-benar sombong gitu. Tapi ini dia bermegah di dalam Tuhan. Ya. Melalui iman bermegah di dalam pengharapan. Pengharapan itu kan berarti mengharapkan apa yang belum kan ya. Ini sesuatu yang akan diberikan kelak gitu. Ya, kita bermegah dengan apa yang akan kelak diberikan. Tapi sekarang memang belum. Tapi di sini dikatakan bukan hanya itu saja ya. Kita juga bermegah di dalam kesengsaraan. Bermegah di dalam kesengsaraan. Kesulitan hidup
penderitaan dan sebagainya. Tapi nggak berhenti di situ ya. Kalau cuma berhenti di sini ya konyol ayat ini gitu. Masa di dalam kesengsaraan kita bermegah kayak orang sakit jiwa. Tapi ada alasannya kenapa kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan. Ayat-ayat berikutnya itu. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Saya bahas ini ya, saya bagian ini bagian paling penting di sini sebetulnya. Pertama bicara tentang penderitaan atau kesengsaraan ya. Kesengsaraan, sengsara di situ menimbulkan apa? Ya, ketekunan. Ketekunan lalu belum tahan uji kan ya. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Lalu tahan uji menimbulkan pengharapan. Perhatikan ya, step-step ini gitu, nggak loncat gitu. Menuju kepada pengharapan itu ada rantai ini. Kita kadang-kadang itu, kita pikir kita sedang berharap, padahal kita bukan berharap, kita itu cuma sekedar optimis. Optimis yang naif, terus cenderung menipu diri gitu. Akhirnya hidup dalam delusi. Saudara mengerti ya kalimat ini ya? Saudara selalu pikir positif gitu, nggak ada apa-apa. Pokoknya hidup itu selalu lancar terus. Itu saudara sedang menghipnotis diri sendiri gitu. Itu nggak ada urusannya sama pengharapan Alkitab. Pengharapan Alkitab bukan itu. Pengharapan saya terusin dulu ya. Pengharapan itu apa? Tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih yang dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ntar saya bahas bagian terakhirnya ini. Tapi di sini dulu. Tidak mengecewakan. Mengecewakan karena kasih ya. Kasih yang diberikan oleh Roh Kudus. Kita bahas satu-satu ya, bagian ini penting. Di tengah-tengah ini ya, gambaran kekristenan yang kayaknya selalu mau menghindari kesengsaraan gitu ya, nggak mau address suffering ya, malah mengutuki penderitaan gitu kan. Saudara familiar kan ya dengan ajaran-ajaran kayak gini. Ini sama semuanya nyambung gitu loh. Bagaimana manusia itu berurusan dengan guilt, rasa salah. Oh bisa dengan caranya sendiri bagaimana lah gitu ya. Sudah kita bahaskan ya. Bagaimana manusia berurusan dengan rasa malu. Oh manusia bisa punya caranya sendiri gitu. Oh saya pokoknya pakai pakaian bagus aja. Anting-anting saya ada 5 atau apa gitu ya. Konde sampai 7 meter ke atas lah atau apa gitu. Coba saya kan keren kan. Padahal di dalam itu seperti itu penuh dengan rasa malu. Tapi ditutupi dengan semua macam aksesori bedak yang 5 cm dan seterusnya gitu. Terus tampil kayak gitu, orang kayak ini honorable gitu kan. Manusia punya caranya sendiri menyelesaikan guilt, manusia punya caranya sendiri menyelesaikan shame, dan manusia punya caranya sendiri menyelesaikan suffering. Manusia punya caranya sendiri gitu. Salah satunya tidak mengakui kesengsaraan gitu kan. Kamu kenapa? Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wah. Ya, orang reform. Ada caranya sendiri menyelesaikan ini nggak menyelesaikan sih sebetulnya gitu. Tapi deal dengan suffering secara salah gitu. Ada gereja nggak mau membicarakan kesengsaraan sama sekali. Lalu gereja yang suka membicarakan kesengsaraan dianggap kayak gereja yang pesimis, gereja yang terkutuk, gereja yang konyol, kok bicara kok kesengsaraan gitu ya. Bicara kesengsaraan. Saya pernah cerita kepada saudara kan ya, ada satu teman sekarang dia jadi profesor, jadi dosen teologi di Singapura. Dia waktu kecil, saya cerita lagi ya, ini pengulangan saya pernah cerita. Dia waktu kecil tuh pergi ke satu gereja ya. Setiap kali dia ada persoalan dia ngomong dan sebagainya itu hamba Tuhannya selalu bilang, oh kita mesti beriman gitu. Beriman saja gitu. Ya, akhirnya dia setiap kali ada persoalan dia datang, jawabannya gitu lagi, mesti beriman gitu. Beriman saja gitu ya. Kan beriman. Ya beriman. Akhirnya dia keluar dari gereja itu. Dia bilang apa? Ini anak kecil yang matang luar biasa ya. Masih kecil waktu itu dia bilang, gereja ini nggak bisa address suffering gitu. Gereja ini nggak bisa membicarakan kesengsaraan gitu. Nah nggak maksudnya. Setiap kali Pak saya susah ada beriman gitu ya. Sudah satu kata itu terus gitu. Beriman. Maksudnya Pak, lu jangan ganggu saya gitu. Lu jangan ganggu saya. Saya nggak mau tahu dengan kesengsaraanmu gitu. You sengsara sendiri saja gitu. Itu maksudnya beriman tuh dalam kurung itu maksudnya. Saya jangan ganggu saya gitu. Kalau lu di dalam kesengsaraan, persoalan ada pada lu. Karena lu nggak sanggup beriman gitu. Jadi maksudnya apa? Ini bukan tanggung jawab saya gitu.
Bukan urusannya pendeta, ini urusan lu sendiri, kenapa lu sengsara gitu. Saya percaya kadang-kadang memang ada tempatnya orang itu sengsara karena dia, ya bukan berarti kesengsaraan selalu harus jadi tanggung jawabnya gereja, ya enggak sih gitu. Memang ada saatnya orang itu menyengsarakan dirinya sendiri, kita tahu ada. Orang yang terus suka memang terus nggak mau keluar dari masalahnya, akhirnya akibatnya sengsara terus itu. Memang ada orang kayak begitu, tapi saya percaya nggak semua orang lah kayak gitu. Ada orang yang betul-betul sengsara dan dia itu perlu bantuan, dia sebenarnya mau keluar dari sana gitu. Tapi terus dia nggak bisa, terus bagaimana? Bukan karena dia nggak mau, memang benar-benar nggak bisa gitu. Dia membutuhkan pertolongan, dia membutuhkan konseling, dia membutuhkan kekuatan, penghiburan, pendampingan dan sebagainya. Tapi setiap kali dibilang beriman gitu. Ya sudah, lama-lama dia sudahlah saya nggak ke gereja ini lagi. Gereja ini nggak bisa membicarakan penderitaan. Gitu. Saudara kalau pergi ke dokter ya, dok saya ada sakit ini, percaya kamu sembuh aja gitu. Gimana sih, saya datang ke sini perlu resep gitu. Saudara bilang, ya masih positif pikirannya, jangan rasa dirimu sakit gitu. Lama-lama saudara males kan ke dokter kayak gitu kan. Karena apa? Ini dokter nggak bisa dealing dengan illness berarti gitu. Dokter ini nggak bisa membahas sakit penyakit. Dia tahunya cuma bilang percaya saja dan sebagainya. Percaya saja. Oh, kenyataannya saya sakit kok. Percaya saja. Ini kelihatan seperti kayak bahasa Kristen ya. Tapi sebetulnya ini kegagalan untuk menghadapi kenyataan sebenarnya gitu. Kegagalan menghadapi realita. Nah di sini ya, kalau sudah baca tulisannya Paulus itu bicara tentang suffering, dia sendiri suffer. Dia tahu jemaatnya juga suffer, sama-sama menderita, ada kesengsaraan. Lalu dia, ya ini teologi yang baik ini ya, bisa menjawab persoalan kesengsaraan itu bagaimana gitu, memberikan makna kesengsaraan itu apa gitu, kenapa itu perlu di dalam kehidupan manusia. Yaitu dijawab di sini kan ya, karena apa? Karena kesengsaraan, di dalam kesengsaraan itu kita bermegah. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sudah ketekunan kita itu belum teruji ya. Kalau kita itu belum mengalami sengsara. Gitu. Sekali lagi ya, ketekunan kita itu belum teruji kalau kita itu belum mengalami sengsara. Ya inilah, saya salah satu contoh sederhana ini aja ya. Kena renovasi sedikit langsung cari gereja lain. Ya, belum masuk penganiayaan. Cuma ketok-ketok sedikit, itu pun yang kena ketok itu tembok, bukan kepala lu gitu loh ya. Yang diketok itu bukan kepala lu. Gimana kalau kepala lu yang diketok-ketok coba gitu. Ini bukan kepala gua dan kepala lu. Ini yang lain yang diketok-ketok. Gini aja saudara rasa seperti kayak sangat penuh dengan ketersesatan. Saya cari ya sudah kayak gini nih gimana gitu. Saya sebenarnya nggak mau judgmental ya, tapi saya mengajak kita semua introspeksi gitu ya. Itu apa? Di dalam kehidupan kadang-kadang kita ini terlalu cengeng gitu, terlalu mendewakan convenient ya, apa itu namanya? Mendewakan kenyamanan gitu loh. AC mati sedikit langsung gimana gitu ya, gak tahan dan seterusnya. Gak tahan banting orang itu, gak tahan uji ya. Tapi sebelum bicara tahan uji, kita bicara ini dulu saya Pak. Endurance ya, endurance. Endurance itu ini ya, ketekunan gitu. Ada sedikit perbedaan saya antara endurance, ketekunan dengan tahan uji. Itu karakter kalau bahasa Inggris pakai istilahnya. Karakter. Di dalam kesengsaraan kita itu jadi ada stamina, tahu stamina ya? Itu orang kalau lari maraton bedanya sama yang lari 100 meter, sudah tahu kan ya? 100 meter itu buat cepet gitu ya. Tapi setelah itu selesai gitu kan ya. Kalau lari maraton itu kelebihannya adalah ini lari berapa? 30 kilo gitu misalnya. Itu perlu stamina gitu. Nggak bisa cuma di depan 100 meter kencang terus habis itu semaput pingsan. Nggak bisa, dia mesti tetap gitu, dia konsisten gitu. Nggak harus terlalu cepat gitu ya, seperti kayak orang lari 100 meter seperti itu. Nggak harus gitu, tapi dia mesti konsisten. Ini loh, stamina kayak begini. Nah itu kalau menurut Alkitab itu kita dapatkan melalui suffering gitu. Cinta di dalam kehidupan kita itu juga mesti ada endurance ya. Supaya cinta kita itu bukan cinta apa ya, cinta permainan gitu ya, cinta eros belaka gitu. Atau cinta romantik lah, cinta romantik. Sudah tahu ya cinta romantik itu. Banyak perempuan komplain karena apa itu husbandnya katanya kurang romantik. Romantic love ya. Romantic love itu seperti selalu menarik gitu dalam hal ini. Tapi kita perlu love yang endurance sebetulnya gitu. Romantic love, romantic
Oh cuma 2 tahun pertama romantik, setelah itu saudara ditinggal, dia romantik sama yang lain. Ya, tetap romantik juga loh dia, tetap gitu. Untuk apa gitu? Kita lebih perlu love yang endurance, yang ada stamina-nya gitu loh. Yesus itu nggak selalu romantik, dengan murid-muridnya, nggak selalu romantik. Yesus ada saatnya dia sangat sentimental dan romantik, ada bagian itu ada, bukan nggak ada. Saya bicara romantik bukan dalam pengertian lagi perempuan maksud saya ya. Tapi dalam pengertian yang melibatkan emosi, those kind of romanticism, dalam pengertian yang ini dalam pengertian itu yang lebih luas maksud saya. Tapi endurance di dalam hal ini ya, cinta yang ada ketekunan gitu, kesetiaan. Nah baru dari kesetiaan ini ya, waktu di dalam kesulitan ya, tetap mencintai, tetap mengasihi, tetap setia. Baru kita bicara tentang betul-betul ketekunan di sini kan ya. Waktu semua lancar, waktu semuanya baik, ya semua orang cenderung setia gitu kan. Waktu semuanya itu baik, semua orang cenderung ada di sana. Tapi waktu begitu ada kesulitan ya di situ kita diuji apakah kita punya ketekunan atau tidak gitu. Ada orang yang tetap tekun, ada orang yang mengundurkan diri. Endurance produces character. Ya, dari ketekunan itu menimbulkan karakter, menimbulkan tahan uji. Sudah lihat ini ya, sekali lagi, sengsara, ketekunan, lalu terus kemudian karakter atau tahan uji ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Karakter itu istilah yang lebih luas. Maksudnya orang itu susah untuk mempunyai karakter, betul-betul mempunyai karakter tanpa ada ini ya, pembentukan yang Tuhan lakukan melalui penderitaan. Penderitaan itu menghasilkan karakter. Kita nggak boleh jadi korban ini ya, penderitaan. Penderitaan menjadikan kita orang-orang yang jadi pahit gitu Jadi banyak luka gitu. Banyak luka yang nggak sembuh ya. Tapi kalau dari perspektif Alkitab, sebenarnya penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu yang dikejar Tuhan itu adalah karakter kita gitu. Tuhan itu bukan Tuhan yang sadis sengaja kayaknya suka banget ya dia melukai saya gitu ya. Itu kita yang paranoia gitu. Pikiran kita jahat terhadap Tuhan. Seperti kayak Tuhan juga melukai kita gitu. Tuhan bukan psikopat, bukan. Tapi untuk mendapatkan karakter ini ya, tanpa penderitaan itu sulit ini. Di dalam Kisah Para Rasul, di dalam Lukas itu bahkan dikatakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita melalui berbagai kesengsaraan itu. Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kita mesti melalui berbagai kesengsaraan. From suffering to glory. Itu kan jelas ya kalau di dalam Injil Lukas, di dalam Kisah Para Rasul. Kita ini seringkali mengejar yang di luar diri kita ya. Kita mengejar yang di luar diri kita. Tuhan itu mengejar kita sendiri. Ini kan ironis ya kayak gini ya. Kita sendiri nggak menghargai diri kita. Kita mengejar yang di luar, mengejar nama, mengejar harta, mengejar apalah, mengejar kemewahan. Semua yang di luar itu kita kejar gitu. Tuhan sendiri itu kejar kita gitu. Kalau Tuhan mau kejar hartanya kita itu gampang sekali gitu. Nggak perlu ada pembentukan. Seluruh dunia ini miliknya dia. Untuk apa dia kejar itu gitu. Tapi kalau mau mengejar kita, Tuhan mengejar kita, dia mengejar karakter kita, ya ini pembentukan ini, ya ini melalui suffering gitu. Supaya karakter kita itu jadi di dalam hal ini. Jadi kita jangan putus asa ya, jangan menyerah, jangan give up. Lalu apalagi dendam, terus sakit hati, dan paranoia seperti kayak terus dilukai, terus dihakimi, dan sebagainya. Orang kayak begini susah sekali maju loh, betul. Saya di dalam pelayanan menangani jemaat ya, saya nggak ngomong tentang PA wanita ya, tapi general gitu, ini tapi di PA wanita juga bisa kemungkinan ini gitu. Ada orang yang terus dia tuh paranoia kayak dia itu selalu disalahkan, dia selalu yang dihakimi, nggak bisa maju kehidupannya, nggak mungkin maju gitu. Karena dia sudah pikiran negatif duluan gitu, nggak bisa deal dengan shame, nggak bisa deal dengan guilt, nggak bisa deal dengan suffering. Dari karakter itu baru setelah itu kita bicara tentang pengharapan. Sudah perhatikan ya, very late ya bicara pengharapan. Alangkah jauhnya di sini pengharapan dengan yang tadi itu yang saya tadi ambil dalam ilustrasi ya, orang sakit itu mesti percaya kalau kamu sembuh.
itu kayak tiba-tiba lompat ke sini gitu. Nah, maksudnya bedanya. Pengharapan Kristen itu sudah lihat ya, ini stepnya, kesengsaraan, ketekunan tahan uji atau karakter. Dari karakter ini yang dibentuk oleh Tuhan baru kita bisa jadi orang-orang yang berharap gitu. Tapi bukan tanpa ini loh, bukan tanpa ini. Jadi kalau saudara di dalam keadaan sulit dan sebagainya, terus tiba-tiba saudara berharap. Saya khawatir berharap yang tanpa ini ya, tanpa ketekunan dan tanpa karakter. Itu bukan pengharapan Kristen sebetulnya gitu. Itu saudara cuma sedang menghipnotis diri saudara sendiri gitu. Yang nantinya akhirnya mengecewakan, pasti akan mengecewakan. Di sini kan dibilang pengharapan tidak mengecewakan kan ya. Karena apa? Ya karena karakter kita sudah terbentuk gitu, nggak akan mengecewakan. Tapi alangkah mengecewakannya pengharapan yang dilontarkan ya, tanpa ada pembentukan karakter itu gampang sekali kecewa. Banyak orang itu kecewa, termasuk kecewa dengan gereja, kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan pengurus gereja, dengan pimpinan gereja, kecewa dengan orang Kristen yang lain ya, dan seterusnya. Kecewa karena apa? Ya karena pengharapan mereka itu bukan pengharapan yang alkitabiah. Itu optimisme manusia ya. Sekali lagi ya, mengulangi poin ini ya. Kita bisa deal dengan cara kita sendiri. Kita bisa deal dengan shame dengan cara kita sendiri atau dengan cara Tuhan gitu ya. Kita bisa deal dengan suffering itu dengan cara kita sendiri atau dengan cara Tuhan. Demikian juga kita bisa berharap ya, dengan cara kita sendiri atau berharap menurut cara Tuhan gitu. Kalau berharap menurut cara Tuhan ya ini, sengsara, ketekunan, tahan uji atau karakter, lalu terus kemudian berharap gitu. Kalau berharap dengan cara kita sendiri, kita tiba-tiba mesti pikiran positif gitu misalnya ya. Jangan punya pikiran negatif dan sebagainya. Itu sekarang itu saya kalau sudah lihat banyak itu khotbah-khotbah itu ya. Saya bukan ini ya. Bukan ngomong gini terus kemudian rasa lebih baik, lebih suci dan sebagainya. Ini fakta kok ngomong kayak begini. Banyak orang katanya pengkhotbah itu sangat mirip motivator sebetulnya. Lalu mereka mengira pengharapan kosong itu semuanya. Yang nggak bisa dihidupi gitu. Lalu orang mau gitu karena hidup ini memang sangat-sangat hopeless sih memang. Hidup ini sangat nggak ada pengharapan. Lalu orang itu perlu motivator itu dia. Terus ini nggak mateng saya orang kayak gini gitu. Tahu ya, orang ini tidur gitu ya. Sudah punya anak yang kadang mau bangun aja males gitu misalnya. Lalu saudara mesti motivasi dia gitu. Gitu kan? Ada kan pengalaman kayak gini ya. Coba, saudara ini umur berapa coba? Lalu saudara mesti digituin sama orang lain. Lucu nggak sih? Saudara ini umur berapa gitu maksudnya? Coba saudara umur 40, 50, 60 gitu misalnya. Terus saudara mesti, ayo kehidupan tuh indah loh. Tuh, kehidupan kita ini tertidur sampai mesti dimotivasi kayak gitu maksudnya. Kan terus orang seneng gitu ya dimotivasi kayak gitu. Saya sedih loh saya melihat keadaan kayak gitu. Itu berarti apa? Banyak orang di dalam dunia itu mirip kayak anak kecil kayak gini gitu. Mesti semua itu didorong-dorong gitu. Semuanya mesti didorong-dorong. Semuanya mesti di-encourage. Semuanya mesti ada apa ya? Ada cheerleader. Tahu cheerleader enggak? Mesti ada cheerleader, ada yang tepuk tangan gitu. Gila ini kayak gini. Mas perlu cheerleader untuk hidup kita perlu cheerleader gitu. Cheerleadernya yaitu para motivator itu gitu. Tapi kalau kita mateng ya, kalau kita terbentuk kehidupan kita ya, kita nggak perlu itu gitu. Kita nggak perlu terus motivational speech itu nggak perlu gitu. Sebetulnya itu sesuatu yang sudah common sense, nggak usah lagi lah gitu. Kita sudah tahu gitu bahwa hidup ini perlu bangun. Ya iyalah. Lalu kalau lu nggak mau masak air, nggak ada air bersih, masa kayak gini masih dikasih tahu sih gitu. Kalau nggak masak air, nggak ada air bersih, ya iyalah. Ya masak air gitu. Setelah itu terus lu bisa tuang, lu minum gitu. Ya sudah gitu. Masak. Ayo hari ini masak air. Ayo 1, 2. Ya, gila, masak air aja diginiin. Gitu. Konyol ya kehidupan kayak gini ini konyol. Dan kalau saudara perhatikan ya, khotbah itu isinya itu cuma kehidupan yang sederhana yang sebetulnya nggak perlu dikasih semangat gitu. Tapi jadi dikasih semangat lagi itu. Untuk apa sih? Karena di dalam dunia ini banyak orang-orang lemes yang nggak ada arti hidup, nggak ada pembentukan karakter, nggak bisa dealing dengan guilt, nggak bisa dealing dengan shame, nggak bisa dealing dengan suffering, dan karena itu juga nggak bisa berharap dengan benar. Terus dikasih harapan-harapan yang akhirnya mengecewakan. Gitu. Kehidupan intinya itu cuma berputar di dalam diri sendiri. Saya ada berapa kali pengalaman ini sih, konseling orang. Biasanya kita konseling kan mesti mencoba juga mengerti mereka gitu ya. Kita mesti mengerti kesulitannya gitu. Tapi sampai suatu saat kita mesti tegur juga dong. Kalau ada persoalan yang dia nggak bisa keluar mesti ditegur kan.
Nah itu beberapa kali ya, waktu masuk ke dalam bagian itu, sudah selesai konselingnya. Sejak detik itu selesai konselingnya. Maksudnya dia nggak mau konseling lagi dengan saya. Saudara nangkep maksudnya apa ya? Orang itu maunya dimengerti, ya, cheerleader itu tadi gitu lagi. Kita bukan nggak bisa itu, dan itu juga jadi bagian kita mesti mengerti dia. Tapi waktu kita bicara ini lo borok lu tuh di situ gitu maksudnya, lu tuh mesti keluar dari situ. Langsung dianggap, oh kok menghakimi saya ya gitu, menghakimi. Dia maunya adalah yang terus ya itu memang, ya saya ngerti kamu, sini, I give you a hug gitu misalnya. Nah, ini orang seneng kayak gini gitu ya. Begitu dipukul pantatnya gitu, marah dia gitu. Padahal memang benar perlu dipukul. Tapi dia nggak bisa terima gitu. Dia maunya yang terus dihak gitu. Sampai kapan? Iya kalau umurnya 3 tahun. Kalau orang itu umurnya 3 tahun ya oke lah. Saudara hak kayak gitu ya. Memang dia masih kecil gitu. Saudara nggak bisa pukul dia masih misalnya gitu ya. Ini umur 40, 50, 60 masih kayak gini. Mesti digini ya hak. Gimana sih? Lu ini bayi tua atau apa sih? Ini nggak cocok gitu gambarannya gitu. Nggak grow up. Nggak bertumbuh di dalam kehidupannya ya. Jemaat yang dewasa itu jemaat yang gimana saya? Salah satu nih, ini bukan semua nih. Salah satu nih, jemaat yang dewasa itu jemaat yang bisa ditegur. Jemaat dewasa itu bisa ditegur. Itu orang yang dewasa gitu. Yang nggak dewasa itu nggak bisa ditegur saya. Saudara nggak bisa tegur apapun, langsung tersinggung gitu. Langsung nggak bisa terima gitu di dalam kalimat teguran. Ya inilah saya nggak dewasa gitu. Anak kecil. Balik lagi ya. Waktu kita membicarakan tentang pengharapan yang sejati, kita bicara pengharapan yang sejati itu bukan di dalam pengertian yang meninabubukkan, di dalam pengertian yang apa ini, sweet talk gitu ya, perkataan-perkataan manis yang menyenangkan, sekedar pikiran positif. Tapi kalau menurut Alkitab itu melalui kesengsaraan, dari kesengsaraan ada ketekunan, ketekunan ada karakter yang terbentuk, tahan uji, lalu terus kemudian tahan uji atau karakter itulah menimbulkan pengharapan. Orang yang karakternya sudah dibentuk oleh Tuhan semakin mirip Kristus ya. Waktu dia berharapnya itu betul gitu. Dia berharap apa? Dia berharap kemuliaan Allah, dia berharap mendapatkan Allah sendiri. Tapi kalau nggak terbentuk karakternya, dia berharap yang bukan-bukan. Berharap yang nggak realistis. Gitu. Berharap suami mesti jadi Tuhan gitu misalnya. Berharap suami kok jadi Tuhan. Posisinya Tuhan nggak bisa direbut sama suami ya tetap suami gitu. Tuhan tuh nggak berdosa, suami itu orang berdosa. Kita mengharapkan suami jadi kayak Tuhan, ya celaka. Akhirnya sakit hati sendiri gitu, karena kita mengharapkan suami jadi perannya jadi Tuhan. Tapi pengharapan yang ini ya, pengharapan yang dibentuk dari karakter yang tahan uji tadi itu pengharapan itu tidak mengecewakan. Tapi bukan cuma berhenti di sini, saudara. Kenapa tidak mengecewakan? Saudara perhatikan ya, ini kata kunci penting sekali ya, karena kasih. Pengharapan itu nggak mengecewakan karena kasih. Karena kasih. Karena kasih siapa? Kasih Allah. Kasihnya Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Orang itu banyak kecewa di dalam pengharapannya ya. Selain karena dia nggak terbentuk karakternya tadi, kita sudah ngomong. Tapi juga karena dia itu nggak mengerti kedalaman cinta kasih. Pengharapan itu menjadi pengharapan yang tidak mengecewakan waktu kita mengenal kasih Allah, waktu kita sendiri mengasihi. Orang yang mengasihi itu nggak gampang kecewa, tapi orang yang menuntut selalu dikasihi, itu banyak sekali kecewaannya, banyak sekali kecewaannya. Sekali lagi ya, orang yang mengerti kasih Allah dan karena itu dia bisa mengasihi, baik mengasihi Allah maupun mengasihi sesama, dia itu nggak gampang kecewa. Saya bukan bilang dia nggak bisa kecewa sama sekali loh, itu ntar ini ya Pak, robotik nggak realistis lagi gitu. Tapi saya bilang dia nggak gampang kecewa, dia masih bisa kecewa, tentu saja dia masih bisa kecewa. Tapi dia nggak gampang kecewa, dia nggak rentan terhadap kekecewaan gitu. Tapi orang yang di dalam pengharapannya dia selalu mengharapkan, selalu dikasihi orang lain, ya. Instead of dia mengasihi. Karena apa? Karena dia nggak mengerti cinta kasih Allah. Dia selalu berharap orang lain tuh selalu mencintai dia dan sebagainya. Ini kayak gini ya Pak. Ya mengecewakan gitu. Akhirnya banyak kekecewaan di dalam kehidupannya. Dia mendapati bahwa banyak orang itu kok kurang mengasihi dia. Kurang menerima dia, kurang memperhatikan dia. Akhirnya banyak kecewa di dalam kehidupannya. Saudara kalau orang tua ya, saudara kan ibu itu ya. Ibu, kita punya anak ya, punya anak. Siapa lebih mesti ngerti siapa ya? Iya dong.
Masa kayak gini jangan jawab salah loh. Ya kita yang lebih dulu lahir, ya kita lebih mesti ngerti mereka, toh betul kan? Ya kita juga mau mendidik mereka juga mesti ngerti kebenaran, itu betul juga sih. Mesti mengerti kehendak Tuhan, itu juga tanggung jawab benar. Tapi kalau dibandingkan siapa lebih mengerti siapa? Siapa yang lebih boleh kecewa kepada siapa? Kita kecewa kepada anak atau anak lebih boleh kecewa kepada kita? Mulai agak susah ya pertanyaan. Masih sama. Oh, dua-duanya boleh kecewa. Memang sih dua-dua bisa kecewa, betul. Tapi sebetulnya siapa lebih, apa ya istilahnya, bukan boleh, lebih ada ruang untuk boleh kecewa gitu. Hah? Ibu. Wah, kita ada persoalan di sini. Kenapa? Karena anak belum memahami. Betul, karena anak Seorang ibu memberikan pengertian. iya, anak kan belum bisa memahami. Kita harusnya bisa lebih memahami mereka. Karena itu, saya tanya, siapa yang harusnya lebih bisa kecewa di sini? Lebih boleh kecewa? Ya anak kan, karena anak belum terlalu memahami kita. Nganggep nggak sih? Saudara oh iya ya itu tahu, iya. Kalau anaknya umur 70, kita umur 90 ya. Iya betul. Sama-sama sudah dewasa. Ya kita bicara anak, let's say di dalam bicara anak ini. Anak kecil lah, contoh anak kecil gitu misalnya. Memang betul juga tergantung anak benar. Cuma poin saya begini loh, kita sebagai orang tua ya, kita mesti lebih bisa mengasihi mereka daripada mereka mengasihi kita kan. Kita lebih bisa mengerti mereka daripada mereka mengerti kita. Kalau mereka kecewa kepada kita, itu tanda kutip lebih normal. Kalau kita kecewa sama mereka, itu agak lucu loh. Nah, kembali poin saya. Saudara bilang, saya tersandung lihat tingkah polanya orang Kristen. Siapa bu itu? Anak saya. Loh, aneh gak sih saudara? Kalau anak tersandung dengan tingkah pola orang Kristen, yaitu orang tuanya yang mengaku Kristen, masih bisa dimengerti kan ya? Saudara nangkep gak? Karena anak itu mengharapkan orang tua jadi panutan. Lah kita orang tua kok jadi kecewa sama anak yang nggak bisa jadi kesaksian Kristen. Memangnya dia itu panutan lu atau bagaimana? Kan semuanya kebalik. Saudara nangkep nggak sih maksudnya? Kita orang tua kita yang harusnya jadi teladan untuk mereka, bukan mereka jadi teladannya kita doh. Tapi kerusakan kayak begini nih ya. Ini ada loh di dalam jemaat saudara. Saudara might wonder ya. Bener-bener ada kayak begini. Orang tua tersandung sama anaknya yang Kristen gitu. Gimana ya kayak gini ini? Kebalik semuanya gitu. Saya mau kaitkan dengan prinsip ini ya. Kalau kita mengasihi, kita mengerti cinta kasih Allah, kita itu nggak gampang kecewa gitu. Orang yang gampang kecewa itu karena dia kurang mengasihi. Dia nuntutnya itu orang selalu harus mengasihi dia. Orang harus menghormati dia. Termasuk anaknya sendiri harusnya mengasihi dia. Terusin lagi, anaknya mesti kerja untuk dia dan sebagainya. Terus semuanya gitu ya. Dan sebagainya. Jadi ini kebalik semua gitu, kebalik semua. Jadi kita ini sebetulnya posisinya di mana gitu. Tuhan menempatkan kita di gereja itu ada nggak statis kan ya. Ini bukan satu tempat yang sekali di sini untuk selama-lamanya. Kan nggak gini ya. Sudah ditaruh di satu gereja. Itu kan dinamis. Kita kan bergerak kan. Bertumbuh itu bergerak kan berarti. Nangkep nggak sih poin ini? Saudara bukan ditaruh di sini kayak orang main puzzle. Ditaruh sekali taruh ya sudah situ terus gitu misalnya. Itu statis namanya gitu. Kita ditaruh di dalam satu gereja ya. Ini di gereja sini. Ini sekarang gereja kita kayak gini. Kita ditaruh di sini. Oke, kita ditaruh di sini. Tapi ini kan bergerak ya. Ntar ada orang baru masuk. Saudara harusnya kalau normal kan keangkat ke atas ya. Nah enggak sih? Orang baru masuk ya. Saudara kegeser ke atas dong harusnya. Oh kita bertumbuh gitu kan ya. Suatu saat ntar saudara yang paling di atas gitu. Yang lain semuanya lebih muda. Misalnya gitu ya. Iya senior gitu ya. Jadi kita gimana jadi teladan untuk mereka gitu kan. Tapi kalau saudara waktu masuk dalam gereja, saudara di bawah, saudara lihat ini pendeta harusnya gini, oke lah. Saudara baru masuk gitu ya. Pendeta harusnya gini, mestinya pengurus gini, ini jadi padu sandungan, oke lah, saudara di bawah gitu. Tapi terus saudara di situ orang lain masuk harus anak-anak sekolah minggu akhirnya jadi di atas saudara. Saya kecewa sama anak-anak sekolah minggu ini. Saudara kok kecewa sama anak sekolah minggu gimana sih? Gak kebalik gitu, anak sekolah minggu ya harusnya kecewa sama kita. Bukan kita yang kecewa sama anak sekolah minggu. Nah gambaran ini loh saya mau bilang apa sih? Saya mau bilang ayat ini ya. Kalau kita itu mengasihi itu berarti yang di atas mengasihi yang di bawah. Itu kan mengasihi ordo yang di atas, mengasihi ordo yang di bawah, betul kan? Seperti suami mengasihi istri gitu kan ya. Suami itu ordo yang di atas mengasihi istri, betul kan ya? Memang istri juga mengasihi suami, betul. Tapi kalau dalam Alkitab kan terutama ditekankan kosakata istri apa?
tunduk menghormati kan ya. Yang di bawah itu hormat kepada yang di atas itu mengasihi yang di bawah gitu kan ya. Lalu orang tua itu mengasihi anak-anaknya, anak ya takut hormat kepada orang tuanya gitu kan ya. Taat yang ini kan ke bawah sama ke atas gitu. Nah, poin yang saya mau katakan adalah waktu kita bisa mengasihi karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita itu nggak gampang kecewa gitu. Karena kita makin lama makin ke atas, tangkap nggak susah? Saudara, ordonya itu makin lama makin ke atas. Kita mengasihi, akhirnya kita kasihkan berarti ordo yang di bawah kita kan. Berarti saudara itu makin lama makin dekat dengan Tuhan gitu. Karena itu nggak gampang kecewa. Dan Tuhan itu pasti nggak mengecewakan. Tuhan nggak mungkin mengecewakan kita kan ya. Tapi orang itu banyak kecewa kalau dia itu mempertahankan ordonya di bawah terus. Itu dia banyak sekali kecewanya. Alias tidak bertumbuh. Sekali lagi ya. Orang itu banyak kecewa karena dia itu menempatkan diri di ordo di bawah terus gitu. Jadi dia yang mesti dikasihi, dia yang mesti diperhatikan, dia yang mesti dilayani, dia yang mesti dimengerti. Ini berarti dia di bawah dong. Semua yang lain di atasnya dia gitu. Terus dia kecewa, lu nggak cukup mengasihi, nggak cukup menghormati, nggak cukup ini, ya nggak kecewa akhirnya gitu. Dan Tuhan itu mau membebaskan kita dari kekecewaan dengan cara apa? Dengan cara mempertumbuhkan kita, bukan dengan cara gini, mulai hari ini nggak ada lagi orang yang mengecewakan lu. Ya saudara, nggak ada lah hidup kayak begitu. Tuhan juga nggak akan menjadikan itu. Kita maunya kayak begitu. Mulai dari sekarang nggak ada lagi orang yang menyakiti engkau. Itu misalnya ya, semua orang akan mencintai engkau. Itu bukan caranya Tuhan, saya bukan. Gitu. Caranya Tuhan adalah kita diangkat ke atas. Waktu kita diangkat ke atas, kita jadi nggak mengharapkan itu lagi. Jadi kita malah belajar mengasihi yang di bawah kita, sehingga kita nggak banyak kecewa. Paling ya kita sedih gitu loh, sedih. Kalau orang yang kita cintai akhirnya nggak bisa mengerti kita, ya kita sedih, betul kan ya? Jiwa orang tua kan harusnya begitu kan ya? Kalau dia mengasihi anak-anaknya nggak bisa ngerti dia, salah ngerti malah, misalnya gitu. Ya sudah, memang sedih gitu. Makanya tadi saya bilang bukan nggak ada kekecewaan sama sekali, tapi ini jenis kekecewaan yang berbeda. Gitu. Saudara mengasihi, ya, terus kemudian saudara dilukai. Itu kekecewaan yang berbeda dengan saudara dilukai dengan orang yang saudara harapkan mengasihi saudara. Masih bisa nangkep ya kalimatnya, agak sedikit rumit ya. Saudara sedih dengan orang yang saudara kasih, ya, itu kekecewaan yang berbeda dengan saudara kecewa karena mengharapkan orang yang di atas saudara mengasihi saudara, tapi saudara nggak terlalu dapat itu. Gitu. Itu kekecewaan yang berbeda. Gitu. Ya. Maka di sini kita membaca pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih. Ini ya, kalau Paulus bilang di dalam Korintus ini lebih besar daripada iman. Lebih besar daripada pengharapan. Tadi kita bicara iman kan ya. Tadi kita bicara pengharapan, tapi kasih itu yang paling besar di antara semuanya. Gitu. Kalau kita bertumbuh ya, kita bertumbuh di dalam kasih. Kalau kita nggak bertumbuh di dalam kasih, berarti nggak ada pertumbuhan. Sekali lagi ya, kalau kita bertumbuh itu berarti kita harusnya bertumbuh di dalam kasih. Kalau saudara dan saya nggak bertumbuh di dalam kasih, itu sebenarnya nggak ada pertumbuhan. Saudara jangan bilang, tapi saya aktif di sana sini loh, saya ikut pelayanan ini. Saudara nggak usah ngomong kalimat itu, tetap nggak bertumbuh sebetulnya. Saudara jangan gantikan, tapi saya puasa loh, 1 minggu 2 kali, tetap nggak bertumbuh. Saudara jangan, tapi doa saya makin lama, tetap nggak bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh di dalam kasih, ya berarti nggak ada pertumbuhan. Saudara nggak bisa gantikan kasih dengan semua yang lain. Dengan theological knowledge lah, dengan apa. Tapi saya sekarang bahasa Latin lebih ada kosakata lebih banyak, tetap nggak bertumbuh. Nggak peduli saya sama bahasa Latin lah, bahasa teologis, bahasa apa. Itu cuma bahasa, cuma vocabulary gitu. Tapi yang mesti terjadi dalam pertumbuhan itu adalah kasih. Karena tanpa bagian ini ya berarti Kristus itu nggak jelas di mana, menguasai kita di dalam hal apa. Karena Allah itu kasih, Alkitab bilang itu Allah itu kasih. Kalau kita bertumbuh di dalam Dia, kita bertumbuh di dalam kasih. Ya, harap kita ini ya Pak, ada kesempatan lebih banyak lain kali membicarakan tentang ini ya, tentang cinta, tentang kasih dan sebagainya. Kematangan rohani yang nggak bisa ditukar dengan apapun. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menolong kami untuk bisa menghidupinya. Kami berdoa supaya Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami semakin mengasihi, kami semakin mencintai Tuhan.
Dan kami menjadi orang-orang yang boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi lebih banyak lagi orang, lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.